Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di sisa umur yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini. Alhamdulillah, di Jumat yang penuh berkah ini kita semua masih bisa melanjutkan salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan baik. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan penuh aturan akhlakul karimah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin, para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan khutbah kita kali ini, khatib mengambil dasaran khutbah kita Al-Quran surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini ada 5 ayat. Hadirin kaum muslimin, ini sangat pas kita baca karena kita kondisi hari ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita sudah melakukan ibadah puasa Ramadan selama 20 hari sampai hari ini. Hadirin kaum muslimin, tentu kita berharap sebagaimana tujuan utama yang kita ketahui, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah tujuan utama dari proses ibadah Ramadan yang kita lakukan, hadirin kaum muslimin. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita juga melakukan ibadah
qiyamul Ramadan. Rasulullah juga berharap dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, sebagaimana sabda beliau, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis lain, man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa siang hari dengan iman dan penuh perhitungan, betul-betul berharap dia kepada Allah, atau dia mendirikan malam-malam Ramadan, di sana ada tarawih witir yang kita lakukan, kalau betul-betul karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah memberikan satu kemuliaan malam. Allah pilih satu malam dari malam Ramadan ini yang kita sebut atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam yang seharusnya kita memburunya, hadirin kaum muslimin. Yang seharusnya kita bersungguh-sungguh mencarinya, mempersiapkan diri untuk bisa beribadah dan mendapatkan pada malam Lailatul Qadar ini. Allah menggambarkan di dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dipahami oleh ulama, hadirin kaum muslimin, bahwa malam Al-Quran diturunkannya adalah pada malam Lailatul Qadar itu. Al-Quran yang turun tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang turun secara menyeluruh dari langit ke-7 sampai langit pertama Baitul Izzah. Inilah terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang turun keseluruhan Al-Quran itu. Lalu nanti setelah Al-Quran diturunkan secara menyeluruh, barulah Jibril nanti menurunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam waktu lebih kurang 22 tahun dari langit pertama nanti kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka tahukah kamu apakah kemuliaan atau apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan atau malam Qadar itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat, warruh dan juga Jibril sebagai pimpinan malaikat. Fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang mana dia dengan izin Tuhannya mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah pada malam itu sampai datangnya fajar. Hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam yang mulia di akhir 10 Ramadan. Beberapa hadis Rasulullah menyampaikan, satu di antaranya, carilah malam Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Ini satu hadis. Berarti malam ke-21, kemudian atau malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29. Lalu ada hadis lain mengatakan yang lebih khusus harinya
carilah malam qadar itu terutama pada malam ke-27. Lalu dari hadis-hadis ini bisa kita ambil pemahaman hadirin kaum muslimin bahwa kita perlu berusaha mendapatkan malam qadar ini dimulai pada malam ke-21. Itu datangnya kalau kita berpuasa hari 20, berarti kita harus sudah mulai malam nanti, malam 21, berusaha untuk mendapatkan kemuliaan malam qadar ini. Di dalam ayat yang ketiga ini Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang lebih baik? Di antara ulama memahami ada beberapa sebab kenapa ayat ini turun. Ini menjawab karena ada pada masa Bani Israel di antaranya cerita yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah bahwa ada umat Bani Israel yang mendapatkan pahala yang tinggi. Di antaranya dia beribadah selama 80 tahun lebih tanpa putus-putus. Tentu hebat dia hadirin kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini menjawab kepada para sahabat yang ketika iri dia melihat ada ibadah-ibadah umat Bani Israel, ada yang tidak pernah bermaksiat selama 8 tahun lebih kurang. Maka di antara ini Nabi mengatakan, tidak usah terlalu bersedih hati para sahabat Rasulullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 dibagi per tahun, dibagi bulan nanti dapatlah lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lalu apa artinya? Allah memberikan kemuliaan, memberikan pahala ibadah khusus bagi kita yang beribadah selama lebih 83 tahun ini. Padahal kita tahu hadirin kaum muslimin bahwa umur kita rata-rata hanya 60, tetapi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan pahala di malam hari itu melebihi umur rata-rata kita. Betapa hebat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita mempersiapkan diri hadirin kaum muslimin, mempersiapkan diri dengan ibadah pada malam hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Rasul dalam beberapa hadis juga mengajarkan, yang pertama hadirin kaum muslimin, bahwa Rasulullah kalau sudah mulai masuk 10 terakhir Ramadan, dia mulai mengencangkan ikat pinggangnya, pasang niat yang baik sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh Rasul lagi beribadah dibanding hari-hari sebelumnya. Apa maksud sungguh-sungguh? Kalau contohnya nanti dia salat yang biasanya dia juga sungguh-sungguh, Rasul pada salatnya di hari terakhir 10 hari terakhir Ramadan itu dia memperpanjang di antara bacaan-bacaan salatnya, ayat-ayatnya. Ini tanpa Rasul menambah jumlah rakaat salatnya. Rasul salat witir, salat tarawih, dia memanjangkan. Ini contoh yang diajarkan Rasulullah, memanjangkan bacaan ayatnya. Dan kalau bisa apa yang kita baca, yang kita hafal, silahkan dibaca lebih panjang di akhir-akhir 10 terakhir Ramadan. Ini bentuk yang diajarkan Rasulullah. Dia lebih sungguh-sungguh beramal ibadah dalam bentuk salatnya, bersungguh-sungguh amal dalam bentuk ibadah zikirnya pada malam hari itu. Karena Rasul juga mengajarkan bahwa di malam itulah malam yang kita ketahui malam diampunkannya dosa-dosa bagi kita, malam pengampunan dosa kita. Kalau kita ingat hadirin kaum muslimin, kita menyadari bahwa betapa dosa-dosa kita ini tentu masih banyak yang belum diampuni oleh Allah. Maka inilah kesempatan terbaik kita, bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang mungkin masih penuh dengan gelimang dosa, yang tidak bisa kita pastikan sudah diampuni oleh Allah atau belum hadirin kaum muslimin. Maka Rasul mengajarkan, perbanyaklah doa di akhir 10 Ramadan terakhir, di malam-malam yang memungkinkan datangnya Lailatul Qadar. Karena pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, andai kata aku mendapatkan malam Qadar itu, apakah yang harus aku ucapkan? Maka Rasul mengajarkan, bacalah doa
Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, wahai Allah engkau innaka afun yang maha pengampun, tuhibbul afwa engkau menyukai pengampunan, maka fa'fu anni, ampunilah segala dosa-dosaku. Inilah, perbanyaklah doa ini hadirin kaum muslimin pada malam-malam yang mungkin kita berkesempatan mendapatkan qadar ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sekian dosa yang kita tahu, dosa-dosa itu kalaulah dikumpulkan dari kaum muslimin, mungkin kita malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sediakan malam qadar ini diantaranya untuk kita dapatkan pahala berlebih diberikan, lebih baik dari umur kita, malah lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini juga kesempatan terbaik kita untuk mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, man qama imana wa ihtisaban, semua yang kita sebutkan di awal tadi, yang sungguh-sungguh mendirikan malam-malam Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita bersungguh-sungguh berupaya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tadi sungguh-sungguh ibadahnya, perbanyak doanya, dan apa lagi yang juga diajarkan Rasulullah melaksanakan satu ibadah yang mulia dan sunat. Itulah namanya iktikaf. Maka mari, andai kita punya kesempatan dan mari kita berusaha dari kaum muslimin, kita beriktikaf di masjid, di rumah ibadah kita. Bagaimana Rasul iktikaf? Ketika masuk malam 21, Rasul datang langsung ke tempat iktikafnya. Kemudian juga Rasul tidak hanya dirinya sendiri, juga membangunkan keluarganya, mengajak anak istrinya agar juga bisa beribadah, beriktikaf, beribadah. Kalaupun mungkin dia ketika berhalangan haid, dia juga punya kesempatan tidak beribadah di masjid, tapi di rumahnya dengan ibadah lain yang juga mendapatkan kemuliaan malam-malam qadar. Maka mari, seandainya kita punya kesempatan dan ada di masjid kita ini, ada tempat lain, mari kita laksanakan ibadah iktikaf ini. Kita bermalam, malam hari beriktikaf, menetap berdiam diri di masjid. Apa yang kita lakukan? Di sanalah kita perbanyak ibadah salatnya, perbanyak zikirnya, perbanyak istighfarnya, minta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul nanti di akhir Ramadan bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita keluar nanti di bulan Ramadan sama dengan hadisnya, sama bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Siapa yang beribadah bulan Ramadan dengan betul-betul sungguh-sungguh, nanti dikatakan Rasulullah, kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Dia nanti akan keluar di akhir Ramadan masuk 1 Syawal bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bebas daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Hadirin kaum muslimin, inilah kajian khutbah kita. Mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita bisa lebih bersungguh-sungguh beribadah, karena tantangan kita semakin banyak di akhir Ramadan. Tentang urusan-urusan dunia kadang yang menyibukkan kita itu tentu tidak lebih kurang, bahkan lebih meningkat. Karena itu mari kita lebih sungguh-sungguh di akhir Ramadan, kita lebih bersungguh-sungguh beribadah. Mari kita berhati-hati melawan godaan nafsu dunia untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar rugi dalam hidupnya, kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.